akan kita bahas adalah struktur persendian. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian-bagian persendian. Itu yang pertama ada periosteum, yaitu lapisan terluar tulang. Kemudian tulang yang membentuk persendian, dan ada membran sinovial yang berfungsi membantu penyerapan makanan ke sel tulang. Selanjutnya ada ligamen yang merupakan jaringan ikat, fungsinya mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Dan ada kapsul sendi yang berfungsi untuk menahan ligamen. Ada ruang sinovial berisi cairan sinovial sebagai pelumas. Dan tulang rawan hialin yang berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Nah, selanjutnya kita bahas berdasarkan strukturnya, tipe persendian itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama ada fibrosa yang menimbulkan tidak bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan fibrosa, contohnya pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada tipe kartilago, sedikit bergerak, tidak mempunyai rongga sendi, diperkokoh oleh jaringan kartilago, contohnya vertebrae. Dan ada tipe sinovial, leluasa bergerak, memiliki rongga sendi, diperkokoh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Selanjutnya kita bahas tipe persendian berdasarkan gerakan. Ternyata terbagi menjadi 3 macam sendi. Sendi yang pertama adalah sendi sinartrosis yang disebut sebagai sendi mati karena sendi yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya yang kedua ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Dan yang ketiga ada sendi driartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Kita bahas satu persatu adalah sinartrosis. Sinartrosis terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sinfibrosis, sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Contoh dari sinfibrosis terdapat pada tulang tengkorak. Hubungan antara tulang tengkorak kita sebut dengan sutura. Sendi sinartrosis yang kedua adalah sinkondrosis. Sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan kartilago atau tulang rawan. Sinkondrosis terdapat pada cakra epifisis pada tulang pipa yang termasuk kartilago hialin. Selanjutnya kita bahas sendi amfiartrosis. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah simfisis. Simfisis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Terdapat pada vertebrae tulang belakang, sympibis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua, contoh dari sendi amfiartrosis adalah sindemosis. Sendi yang dihubungkan oleh ligamen dan jaringan ikat serabut. Terdapat pada tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga ada gomposis, sendi berbentuk kerucut masuk ke dalam kantong tulang. Contoh dari gomposis adalah terdapat pada tulang gigi yang tertanam di tulang rahang. Selanjutnya kita bahas sendi diartrosis. Terdiri dari yang pertama ada sendi engsel, bergerak ke satu arah seperti pintu. Contohnya sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas jari. Yang kedua ada sendi peluru. Gerakan bebas ke segala arah, berporos 3. Contohnya pada gelang bahu dan lengan atas, gelang panggul dan tulang paha.
Yang ketiga, ada sendi pelana, bergerak bebas seperti orang mengendarai kuda, berporos dua. Contohnya pergelangan tangan dengan telapak tangan dan jari tangan. Sendi diartrosis yang lain yaitu ada sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Contoh dari sendi putar adalah tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi diartrosis selanjutnya adalah sendi luncur atau geser. Sendi ini merupakan gerakan menggeser tidak berporos. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang terakhir pada sendi diartrosis yaitu ada sendi elipsoid, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang berporos dua. Contohnya sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan.